Selamat siang, Pak Febri. Ya, selamat siang, Pak Gustaf. Oke, sekarang kita masuk ke sesi coaching ya. Iya, betul Pak. Dan saya saat ini berperan sebagai observer, Ya, Pak Febri berperan sebagai coach. coach ya, betul. Untuk sesi ini ada rubrik penilaian yang sudah ada di LMS. Apakah Iya, Pak betul. Febri sudah membacanya? Alhamdulillah sudah saya baca dan bahkan sudah saya print juga. Oke, baik Sudah sekali. saya siapkan. Berarti tahu ya apa yang dinilai ya? Iya, jadi Jadi- saya tahu nanti yang dinilai itu apa saja tahu. Kita saat ini sekedar saya review ada kompetensi-kompetensi dari coach yang harus kita kembangkan hari ini. Iya, Gitu ya terus, Pak. iya. Nanti saya sebagai observer akan mencatat setiap proses yang terjadi selama proses coaching. Iya, baik Pak. Oke, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan Pak. Iya. Bapak tahu kan kompetensi coaching itu ada beberapa. Iya, betul. Nah, dari beberapa kompetensi coaching itu manakah yang ingin Bapak kembangkan hari ini? Ya, jadi kan ada 3 ya kompetensi inti untuk coaching ya. Yang pertama presence, kehadiran penuh diri kita terhadap coach kita. Kemudian kita sebagai pendengar yang aktif yang mendengarkan keluh kesah dari coach, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga itu yang saya prefer itu lebih ke mendengarkan aktif. Ya, gitu. Jadi Bapak lebih ingin mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan aktif. Iya, betul. Boleh dielaborasi kembali Pak, kenapa ingin fokus di sana? Iya, saya ingin fokus ke sana. Jadi ingin meningkatkan kompetensi saya dalam visual saya, juga menghadirkan jiwa saya mendengarkan keluh kesah dari coach saya begitu. Sehingga dari situlah nanti ketika saya sudah bisa mendengarkan aktif, kemudian bisa menghadirkan kesadaran penuh saya untuk bisa nanti memberikan solusi kepada coach saya begitu. Oke. Iya. Baik Pak. Indikator apa yang nanti bisa menjadi ukuran kita bahwa Pak Febri sudah mengalami peningkatan dalam kesadaran penuh ini? Iya. Dalam mendengarkan aktif tadi ya? Iya. Sorry. Ya. Indikatornya saya bisa mengulang apa yang dikatakan oleh coach saya, permasalahan apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai akhir, saya bisa mengulang, merangkumnya, meresumnya. Kemudian terhadap hal-hal yang saya kira menurut saya penting sekali, saya mungkin bisa memberikan isyarat, bisa respon, anggukan dan sebagainya begitu Pak. Oke, baik Iya. Pak. Itu adalah rangkaian pertanyaan saya sebelum supervisi. Iya. Selanjutnya Pak Febri sudah bisa untuk melakukan coaching terhadap coachingnya, yaitu Pak Pras. Iya, Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Saya mencatat ya Pak. Ya, silakan. Selamat siang Pak Pras. Siang Pak Febri. Ini kita mau coaching ya. Iya, Nah, siap, ini siap. kebetulan Pak Pras apa yang ingin dibicarakan ini? Ya gini Pak Febri, ini masalah real yang saya hadapi Iya. sebagai guru BK. Iya. Dan alhamdulillah saya ada kesempatan untuk sharing gitu. Iya. Dan berharap bisa mendapatkan pengalaman dalam kegiatan coaching kali ini. Saya itu punya masalah begini Pak, di kurikulum Merdeka itu Iya. kelas 10 naik ke kelas 11 itu Iya. kan harus memilih mata pelajaran Betul. pilihan. Iya. Kalau kuliah itu kayak mata kuliah prasyarat gitu. Iya. Nah, sedangkan anak kelas 10 itu masih belum punya pemahaman yang cukup. Iya. Apalagi aturan mainnya ini kan pakai Permendikbudristek nomor 245 tahun 2022. Iya. Apakah anak-anak itu sudah membaca dengan sesama? Anak-anak kan malas baca gitu. Iya. Iya. Ada sekitar 59 rukun prodi gitu. Banyak sekali yang saya khawatirkan anak-anak itu membuat pilihan sebenarnya dia nggak tahu apa yang dia buat gitu. Begitu ya. Iya. Baik, jadi di sini Pak Pras melihat anak-anak di kelas 10 mau ke 11 ini dalam kurikulum Merdeka, jadi kan harus nanti memilih jurusan gitu ya. Iya, betul. Ya, begitu ya. Nah, kemudian Pak Pras juga di sini melihat dengan beragam poin-poin yang banyak itu, anak-anak belum tentu bisa membacanya dengan teliti. Iya. Ada banyak sekali begitu ya. Nah, di sini Pak Pras mencoba bagaimana nih untuk mengatasi hal ini begitu ya, kira-kira ya. Iya betul Pak, begitu. Iya.
Kalau begitu Pak Pras, dari yang Pak Pras ingin yang katakan ini, Pak Pras inginnya seperti apa gitu? Tujuannya apa ya? Ya, tujuannya ingin seperti apa? Ya anak kelas 11 kelas 10 naik kelas 11 itu punya pengetahuan tentang mata pelajaran pilihan sih Pak. Oh begitu, punya pengetahuan. Ya mereka paham tentang mata pelajaran pilihan berdasarkan Permendikbud yang tadi disebutkan. Ya betul. Jadi Pak Pras dari permasalahan ini ingin anak itu memiliki pengetahuan, pahaman untuk nanti bisa memilih jurusan dengan baik begitu ya, Ya. sesuai Permendikbud tersebut ya. Siap, baik. Baik Pak Pras. Kemudian dari yang Pak Pras lihat itu, kira-kira permasalahannya apa saja itu Pak Pras? Sehingga anak-anak itu Permasalahannya ya. yaitu Permendikbud itu kan tulisan-tulisan, anak-anak kan Iya. kadang males baca, Iya betul. apalagi anak sekarang. Mm-mm. Dan mereka kan orangnya nggak mau ribet ya. Betul ya. Anak sekarang tuh instan gitu. Betul, pengennya langsung jadi Ah, begitu ya. Milih-milih asal gitu kan. Iya. Salah belakangan, tapi kan ini Betul. masalah hidupnya gitu. Nggak Iya. bisa kalau salah belakangan itu. Nanti hidupnya jadi salah di mana sih, saya Nah, khawatir. betul sekali. Ada permasalahan yang lain Pak selain anak-anak zaman sekarang dengan Ya masalah berikutnya adalah jam gitu kan, Jamnya. kan yang punya tugas tanggung jawab utama ini kami guru BK, tapi Iya. kami cuma ada jam 1 jam seminggu Iya. untuk memberikan informasi yang secara TSM, terstruktur, sistematis dan masuk itu hanya waktunya kurang ya. Iya. Baik, jadi permasalahannya Satu di minggu sini. itu pun kadang-kadang kita nggak bisa masuk full loh Pak. Oh, Kalau begitu. pas libur gimana? Oh iya betul ya. Jamnya malah makin berkurang ya. Betul. Jadi di sini Pak Pras karena melihat ya anak-anak sekarang ya secara psikologisnya kan pengennya serba instan, serba Iya. cepat. Hmm. Untuk membaca yang banyak begitu belum tentu anak-anak mau begitu ya. Iya betul. Dan yang kedua, jam BK-nya tersebut dalam waktu seminggu juga kadang-kadang juga kurang ya, bahkan Iya. kalau pas hari libur. Hmm. Itu berarti yang menjadi permasalahan dari Pak Pras. Oke, baik. Nah, kalau begitu Pak Pras mungkin ada solusi yang sudah dipikirkan kira-kira untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Ya pasti harus di luar jam ngajar sih Pak, berikan Iya. edukasinya itu atau informasinya di luar jam ngajar. Kalau Pak jam ngajarnya nggak cukup, itu sih saya Nggak kepikiran sementara itu. Oh, jadi Pak Pras berpikir mungkin ada jam ekstra di luar jam pelajaran yang umumnya begitu. Ya entah jam entah waktu ya, Jam entah yang waktu. fleksibel, yang nggak cukup 1 jam seminggu intinya gitu. Iya. Kira-kira itu bisa terwujud nggak seperti itu? Saya lagi mikir-mikir ya. Apa ya, anak-anak sekarang kan hobi. Atau Pak Pras ada cara lain mungkin? Iya, ini yang Untuk saya mengatasinya? pikir-pikir apa pakai sosmed kali Pak ya. Anak-anak kan suka. Bagus sekali itu kalau sosmed. Nah itu. Apalagi zaman sekarang kan anak sekarang itu identik dengan sosmed ya. Nah itu. Heeh. Kira-kira sosmed apa yang menurut Pak Pras IG sama TikTok IG sih. sama TikTok. Iya itu yang Baik, dua ya, hal yang ya, ya. yang anak-anak suka gitu. Iya, Kalau iya. Facebook mah zaman kita Pak. Zaman jadul ya, zaman Iya. kita ya, betul sekali. Kalau dari IG dan TikTok itu Pak Pras nanti caranya bentuknya seperti apa itu? Ya kali ya bikin konten-konten yang tentang Oke, edukasi itu gitu ya. konten edukasi. Ya nggak bisa semuanya jadi satu gitu. Iya. Paling misalnya rumpun seni satu konten. Iya. gitu ya. Nanti ada 59 konten untuk itu. Ada 59 konten. Iya. Banyak juga ya Banyak. kalau kita sesuai Permendikbud tersebut 59 konten ya. Karena itu harus Pak. Iya. Anak-anak harus paham. Iya, Kalau nggak mau gitu tidak mereka mau ya. susah. Iya, iya. Baik. Jadi cara lainnya adalah Pak Pras mencoba mungkin menggunakan sosmed Ya yang sepertinya sih. sepertinya begitu ya. Ya. Atau ada lagi cara yang lain lagi? Belum kepikiran. Belum Pak. kepikiran. Kayaknya sih pakai mau fokus ke itu dulu. Bisa disebutkan lagi alasannya memakai sosmed tersebut? Satu itu di fleksibel ya Pak. Satu fleksibel. Oke. Anak-anak kan banyak anak kalong nih aktifnya malam-malam gitu ya. Anak kalong ya. Iya, anak kalong aktifnya malam-malam, mereka Betul. bisa browsing, bisa lihat-lihat. Iya. Terus yang kedua tidak terbatas jam ngajar gitu. Betul, iya. Jadi dengan Dua kelebihan utama itu sih. dengan sosmed alasannya karena waktunya lebih fleksibel dan juga tidak masuk jam sekolah, jadi anak lebih bebas begitu ya. Ya, baik.
Kalau begitu Pak Pras itu kan alternatif solusinya bagus sekali ya. Apakah sudah mulai difikirkan rencana pelaksanaannya kapan gitu Pak Pras? Ya pelaksanaannya sepertinya harus secepatnya Pak. Paling enggak ya mungkin mulai setelah ini merancang konsep, Setelah ini. karena Iya. kenaikan kan bentar lagi gitu. Betul. Dan kenaikan itu anak-anak sudah selesai semua prosesnya. Iya. Jadi Pak Pras kalau bisa dalam waktu secepat mungkin untuk memulai proses seperti ini ya. Ya, siap. Jadi baik, itu sangat bagus sekali apa yang ingin Pak Pras lakukan. Nah, tapi untuk melakukan rencana tersebut kan mungkin Pak Pras memerlukan rekan sejawat sebagai teman untuk membantu gitu. Oh iya, selain teman sejawat kayaknya juga mungkin ada beberapa anak yang jago, yang konten kreator ya, yang lihat IG-nya rame, saya minta lah jadi kolaborator gitu ya, atau jadi ngasih bikin tampilannya atau Iya. apalah ya. Karena kalau saya sendiri masih kompetensinya masih agak kurang Pak. Begitu. Jadi Pak Pras akan mencoba berkolaborasi begitu ya. Ya. Jadi bisa lewat rekan sejawat atau malah meminta salah satu siswa yang memang dia ahli konten kreator untuk membuat konten tentang edukasi. Ya, kayaknya sih begitu Pak. Ya, Karena banyak juga anak-anak sekarang itu yang sudah jago-jago Pak. oh gitu ya. Iya ya. Baik, itu bagus Pak Pras. Jadi apa yang Pak Pras coba lakukan untuk mengatasi permasalahan ini anak kelas 10 mau ke 11 ini, kira-kira nanti dia mau memilih jurusan apa. Nah, untuk melakukan sosialisasinya juga waktunya kurang ya. Iya. Di pelajaran di waktu sekolah juga kurang. Jadi Pak Pras bilang caranya bisa dengan menggunakan atau membuat konten dari IG atau TikTok tuh. Terus Pak Pras juga mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga dengan salah satu murid yang bisa IT gitu. Ya. Baik, nah ini sangat bagus sekali Pak Pras. Nah kira-kira mulai ini kan kita ketemu sekarang nih. Ya. Kira-kira kita bisa ketemu lagi sudah mulai terlaksana kapan nih Pak Pras? Habis Saya libur ini Pak. ingin mendengar beritanya nih. Habis libur ini kayaknya sih libur puasa ya. Habis libur puasa. Iya kan libur puasa kita libur seminggu ya Pak ya. Iya betul. Besok Rabu, Rabu sudah Kamis Iya. libur, Rabu, Kamis, Jumat, Senin lah Pak. Senin ya. Nah, sekarang kita mulai kegiatan aktif lagi. Baik, saya ingin dengar kabar baiknya Siap, dari Pak siap. Pras ini. Nah, baik Pak Pras, dari percakapan coaching yang sudah kita lakukan, apa nih yang bisa Pak Pras simpulkan dari kegiatan kita ini? Yang satu sih saya senang ya Pak ya, Iya, bisa ada temen ngobrol. Kadang-kadang saya tuh punya ide tapi nggak yakin nggak yakin. itu bagus enggak, bener enggak. Tapi Iya. dengan adanya coaching ini ternyata saya dapat penguatan. Gitu. Yang pasti keterbatasan yang dialami ini jadi tantangan untuk Jadikan tantangan ya. bisa berkreasi membuat suatu hal yang baru, termasuk yang Iya. tadi yang kita obrolin yaitu sosial media, Iya. edukasi. Betul sekali ya. Baik, saya kira proses coaching kita cukup sampai sini. Terima kasih juga waktunya untuk Pak Pras. Siap. Semoga Sama-sama, apa Pak yang Menteri. diinginkan, yang ingin dituju oleh dicapai Pak Pras, semoga lekas terwujud. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Baik, selamat Pak Febri sudah menjalankan proses coachingnya Ya, dengan sama-sama, sangat Pak. baik. Saya sudah mencatat beberapa hal di sini, tapi sebelum dari saya, mungkin Pak Febri bisa berefleksi dulu. Iya. Tadi sudah melakukan coaching, ya, yang menjadi indikator ketercapaian yang tadi sudah di awal disebutkan terkait pengembangan dalam coaching. dalam apa tadi yang Mendengar aktif, sorry, Iya, mendengar aktif. Apakah sudah tercapai tadi selama proses coaching? ya, baik, terima kasih Pak. Jadi setelah tadi saya melakukan coaching dengan Pak Pras, menurut saya sih sudah tercapai ya. Jadi saya bisa istilahnya rewind lagi pertanyaan yang disampaikan Pak Pras, kemudian saya bisa memberikan respon yang Pak Pras itu juga bisa menerimanya dengan baik begitu Pak.
saya kira sudah tercapai gitu. Baik, nah yang Pak Febri sampaikan itu sesuai dengan catatan saya, Pak. Oh iya. Ya, terima jadi kasih. tadi selama Pak Febri menjalankan proses coaching terhadap coachinya, Iya. Pak Febri ada gestur mengangguk, Iya. mengatakan ya gitu. Iya, betul. Dan selalu sebelum Pak Febri merespon dengan pertanyaan baru, Pak Febri mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Iya. Pras, Pak Pras. sehingga terjadi konfirmasi di situ. Betul. Jadi saya rasa itu sudah sangat baik, sudah tercapai apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Febri. Ya, terima kasih ya Pak Mustafa atas Iya. Ada reviewnya. ada satu lagi Pak. Oh, iya? Ada kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Pak Febri berdasarkan dari coaching barusan? Ada satu lagi sih yang menurut saya ya memang ini perlu latihan yang lebih ya, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena ini bagi saya pribadi sendiri, mengajukan pertanyaan berbobot itu tidaklah gampang. Karena kita kalau untuk bertanya asal saja sih ya bisa, semua orang bisa. Tapi untuk mengajukan pertanyaan yang efektif, berbobot, yang singkat pada jelas itu kadang tuh memerlukan latihan yang lebih. Baik. Itu yang ingin saya kembangkan. Iya. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya sebagai Ya. observer. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya ya Pak. Oh iya, iya. Berikutnya Pak Febri sebagai observer, Iya. Pak Pras sebagai coach, Coach. saya sebagai coaching. Siap. Mungkin bisa dimulai dari Pak Febri kepada Pak Pras. Ya, baik, terima kasih ya Pak Ustaz. Selamat siang Pak Pras. Siap Pak Febri. Iya. Di sini Pak Pras akan menjadi coach yang akan melakukan praktik coaching dengan Pak Gustaf sebagai coaching. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk Pak Pras ini, apakah Pak Pras sudah membaca rubrik yang ada di LMS tersebut? Sudah Pak. Sudah. Saya sudah baca. Kebetulan saya sudah print juga. Oh, bahkan sudah di print. Ya, Bagus. jadi secara rubrik apa Iya. yang akan kita lewati, Iya. apa yang akan jadi titik-titik penilaian, Ya, itu insya Allah saya sudah baca ya. sudah paham Pak. Berarti sudah paham juga Siap. apa yang nanti mau istilahnya nanti untuk penilaian dan yang dibicarakan juga sudah Iya. paham. Baik Pak Pras. Kemudian dari coaching ini kompetensi apa yang ingin Pak Pras capai? Kompetensi yang ingin saya capai itu mendengar aktif Pak. Mendengar aktif. Iya. Kenapa itu Pak mendengar aktif? Karena dengan mendengar itu kita bisa belajar banyak hal. Oke. Jadi Seperti ya keadaan coach itu sendiri, kita bisa melihat keadaan coach itu jauh lebih objektif kalau kita Iya. bisa mendengar dengan aktif. oh begitu. Ada lagi alasannya Pak? Alasan berikutnya adalah buat saya seorang coach itu adalah seorang yang mampu mendengarkan. Oh, begitu ya. Ya, Jadi kalau yang disampaikan itu adalah maunya coach saja gitu ya, tapi Iya. bukan kondisi real dari coach ya, itu bukan proses coaching. coaching namanya ya. Iya. Ya, betul. Jadi kita harus bisa menjadi pendengar yang aktif begitu ya. Betul. Betul. Baik. Kalau begitu Pak, apa indikatornya kalau pendengar aktif itu tercapai Ada gitu, Pak? beberapa sih, Indikatornya Pak. apa? Ada Ya. beberapa gitu kan. Yang pertama itu reflection of context. Nah, bisa dijelaskan? Reflection of context itu jadi merefleksikan kembali isi Merefleksi. dari pesan atau komunikasi si coach itu. Oh begitu. Jadi semacam summarizing atau menyimpulkan. Menyimpulkan gitu ya. Tapi ini merefleksikan. Oh, Jadi kita tidak membuat asumsi sendiri, tetapi dari si coach itu kita refleksikan. Oh begitu. Jadi meresume sekaligus merefleksi gitu Iya, ya. Bisa iya. dibilang begitu ya. Indikatornya hanya itu saja apa Ada lagi? berikutnya reflection of feeling. Oh, Jadi betul. kita bisa merefleksikan perasaan dari coach itu. Oh, ya. Baik, bagus sekali Pak indikator Ada yang dua nanti sih dicapai. kayaknya, Ada Pak. dua ya. Nah. Ya baik Pak. Saya kira cukup yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya Pak Pras bisa melakukan coaching dengan Pak Gustaf. Pak Gustaf sudah siap? Siapa? Pak Pras siap? Ya. Kalau sudah siap, silakan dimulai. Saya mulai ya Pak.
Siap. Oke. Mohon kerjasamanya Pak Gus. Iya. Jadi ceritanya saya sebagai wali kelas 9 Siap. yang anak-anaknya bingung mau masuk SMA atau SMK. Ya. Oke. Selamat siang Pak Pras. Siang Pak Gustaf. Lagi sibuk nggak nih Pak Pras nih? Enggak Pak, enggak. Gimana Enggak. gimana? Kayak gimana nih? Ada kabar apa Pak Gustaf? Silakan. Ya biasa lah masalah anak-anak nih. Hmm. Pak Pras tahu kan kalau saya kan wali kelas 9. Siap, siap, siap. Nah ini udah bulan-bulan Maret, udah mau ujian sekolah, tapi masih banyak anak saya di kelas itu yang belum tahu mau masuk SMK atau SMA nanti. Oh gitu. Gitu. Jadi saya bingung juga ngebimbingnya, mau nyuruh dia SMA aja, SMK aja atau gimana? Bingung Pak. Oke. Gimana baiknya ya Pak ya? Sebelumnya boleh saya bertanya Pak Gustaf? Boleh silakan Pak. Pak Gustaf, berkenankah saya lakukan proses coaching? Tentu. Iya. Iya. Jadi kita akan masuk sesi coaching ya Pak. Oke, Coaching baik. di sini kita menggunakan konsep Tirta. Oh, Jadi nanti step yang pertama kita akan menentukan tujuan dulu. Tujuan kita pertemuan kali ini. Setelah menentukan tujuan, nanti kita akan melakukan identifikasi, Baik. melakukan rencana aksi, Baik. dan tindak lanjut. Siapa? Jadi karena Pak Gustaf sudah bersedia, mari kita masuk pada tahap yang pertama. Kita rumuskan dulu tujuan kita kali ini. Nah, yang disampaikan oleh Pak Gustaf tadi adalah permasalahan siswa kelas 9 yang bingung untuk masuk SMA atau SMK. Betul. Saya sebagai wali kelasnya kan harus membimbing nih. Nah, tapi bingung juga saya gimana caranya gitu. Mungkin Pak Pras bisa ngasih masukan ke saya gitu loh Pak. Harapannya begitu. Oke, baik. Jadi Pak Gustaf merasa bingung dan membutuhkan masukan gitu ya. Iya. Gitu. Nah, yang perlu kita pahami Pak Gustaf, dalam proses coaching ini bukan saya yang akan memberikan masukan. Oh begitu Pak. Ya, tetapi Oh, iya. kita akan membangun solusi yang didasari dari keadaan real dan kondisi Pak Gustaf itu sendiri. Wah, begitu baik Pak. Baik. Tujuannya, permasalahannya adalah bingung mengatasi siswa kelas 9 yang memilih mereka bingung memilih antara SMA dan SMK. Tuh. Jadi Berarti- saya bingung apa yang harus saya lakukan biar anak-anak ini bisa menentukan SMA atau SMK gitu. Mantap sekali Pak Gustaf. Itu kan tanggung jawab saya sebagai wali kelasnya. Nah, di sini tadi Pak Gustaf mengatakan bahwa yang membuat bingung adalah apa yang harus dilakukan. Jadi, untuk tidak bingung adalah tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Jadi boleh kita sepakati bahwa tujuan di sini adalah apa yang harus dilakukan wali kelas kepada siswa kelas 9 Betul. dalam konteks karir mereka memilih SMA dan SMK. Betul. Sepakat Pak Gustaf? Sepakat Pak. Memang itu yang ingin saya tanyakan. Iya. Gitu. Saya ingin tahu. Oke, kalau begitu tujuan kita sudah oke, kita masuk step berikutnya Pak Gustaf ya. Wah, apa itu Pak? Identifikasi. Apa nih? Identifikasi. Menarik nih. Nah, menurut Pak Gustaf, dengan kita tujuan yang ingin kita capai seperti tadi adalah langkah-langkah sebagai wali kelas. Pak Gustaf dari skala 1 sampai dengan 10, kondisi yang sekarang kira-kira ada di posisi yang mana? Sebagai wali kelas. Sebagai wali kelas. Sebagai wali kelas mungkin di posisi 6 Pak gitu. 6. Karena ada sebagian yang sudah tahu mau kemana, tapi ada sebagian yang benar-benar bingung gitu untuk mau masuk SMK atau SMA gitu sih Pak. Sekarang posisi ada di skala 6 ya. Karena sebagian sudah tahu, sebagian masih bingung. Nah, yang sudah tahu ini menurut Pak Gustaf, mengapa mereka bisa sudah tahu? Kalau berdasarkan apa yang saya lihat ya Pak, karena mereka sudah kelihatan minat dan bakatnya gitu. Minat dan bakat. Iya, ada yang sudah masuk ke SMK Tata Boga
karena memang bakat dia di memasak, minatnya juga di masak. Ada anak yang udah masuk ke SMA, maksudnya SMA swasta udah dapat dia, atau setidaknya sudah memutuskan nanti mau masuk SMA gitu, karena memang bakatnya dia di akademik gitu, dia suka belajar gitu. Ada pula yang sudah memutuskan masuk SMK, ini SMK komputer gitu Pak, karena memang hobinya di komputer. Jadi menurut saya sih yang udah berhasil menentukan itu karena sudah tahu minat dan bakatnya. Oke, mantap sekali. Jadi kunci sukses untuk bisa tahu merumuskan tujuan adalah setelah dia mengenal diri sendirinya dulu, Mm-mm. mengetahui minat dan bakatnya dulu ya. Iya. Oke. Nah, anak-anak yang bingung ini, Pak, yang sekian persen bingung ini, mengapa bisa bingung? Ya itu kayaknya kebalikannya sih Pak, Kebalikannya. karena mereka belum tahu bakatnya di mana, akademiknya biasa aja, keterampilan yang lain juga biasa aja. Mau selain itu dia juga belum tahu kalau udah gede mau jadi apa. Jadi selain nggak tahu minat bakatnya, nggak tahu juga cita-citanya nanti mau jadi apa. Itu sih Pak, anak-anak ini menurut Yang pandangan saya. bingung karena tidak tahu minat dan bakatnya, tidak mengenal dirinya, sehingga bingung merumuskan tujuan hidupnya. Mm-mm. Oke. Nah, berikutnya menurut Pak Gustaf, anak-anak kelompok yang mengetahui minat dan bakatnya itu langkah-langkahnya bagaimana? Kok mereka bisa mengenal minat dan bakatnya? Ya itu saya kurang tahu juga sih Pak, tapi emang udah kelihatan, kita pun juga tahu lah si Seno gimana bakatnya, kelihatan kan dia hobi banget olahraga gitu. Dari observasi kita aja udah kelihatan, dan ternyata sejalan dengan eh, udah memutuskan dia nih kemarin pas saya tanya satu-satu, ternyata dia udah mau masuk ke olahragaan gitu. Jadi ya itu sih Pak, ada dari observasi saya sama hasil diskusi juga dengan siswanya sendiri. Nah, ketika berdiskusi dengan siswa, tadi kan disampaikan bahwa hasil observasi sebagai wali kelas dan diskusi dengan siswa. Ketika diskusi dengan siswa, apakah Pak Gustaf menggali bagaimana atau proses apa yang siswa itu alami sehingga mereka bisa mengenal dirinya sendiri, minat bakatnya? Belum sih Pak, Belum ada. ya? Belum ada. Nah, baik, bisa coba saya izin menyimpulkan Pak ya, Boleh boleh Pak. konten apa yang kita diskusikan Bicarakan. tadi. Ya. Nanti saya konfirmasi dulu apakah yang Baik Pak. Pak Gustaf setuju atau tidak. Yang pertama, bahwa melalui identifikasi kita ada dua golongan Pak. Anak-anak yang sudah bisa memilih SMA atau SMK dan anak-anak yang masih bingung. Betul. Setuju? Betul, setuju saya. Anak-anak yang sudah bisa memilih SMA dan SMK itu karena mereka mengetahui atau mengenali dirinya, mengenali minat dan bakatnya. Betul. Nah, yang golongan sini karena tidak mengenal dirinya, tidak mengenal minat bakatnya, bingung merumuskan cita-citanya. Itu Betul. dampaknya. Jadi nggak bisa milih SMA SMK. Betul. Jadi untuk menolong anak-anak yang masih dalam kebingungan ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kelas? Apa ya Pak ya? Mungkin ya Pak ya. Mungkin saya bisa pendekatan personal kali ya. Ya, Pendekatan bisa, personal. menarik sekali. Coba Pak Gustaf ceritakan pendekatan Bisa personal gimana? ke anaknya saya panggil satu-satu nih, saya data nih siapa yang udah tahu mau kemana, SMA atau SMK, udah daftar atau belum gitu ya. Nanti yang belum tahu, anak-anaknya saya panggil untuk tanya minat bakatnya apa. Kalau minat bakatnya udah tahu, mungkin mereka bisa jadi tahu mau kemana. Mungkin gitu sih Pak, pendekatan personal kali ya. Jadi, nah ini izin menyimpulkan nih Pak Gustaf nih ya. Jadi langkahnya adalah membantu anak-anak mengenal minat bakatnya, bahkan secara personal. Iya, kayaknya ya. Itu ya kesimpulannya ya. Kesimpulannya gitu. Teknisnya ada yang dipanggil satu-satu, mungkin dengan cara yang lain, tetapi kesimpulan umumnya adalah wali kelas membantu anak-anak mengenal minat dan bakatnya. Betul. Ya, kayaknya harus kayak gitu ya. Kita review dulu deh Pak.
Tujuan kita adalah membantu anak-anak menentukan pilihannya. Menentukan pilihan. Nah, ternyata hasil identifikasi ada satu solusi bahwa anak-anak untuk bisa menentukan pilihannya harus mengenal minat bakatnya. Iya. Dan itu akan dibantu oleh wali kelas. Wali kelas. Iya, seperti kayak gitu, Pak. Siap. Kalau gitu kita masuk ke tahap berikutnya. Kita masuk tahap rencana aksi. Kira-kira sebagai wali kelas yang ingin membantu siswanya mengenal minat dan bakatnya, apa ya yang akan Pak Gustaf lakukan? Yang akan saya lakukan, ya itu tadi sih Pak, karena ini udah bulan Maret ya, akan saya mulai panggil satu-satu sih untuk memastikan dia nggak salah pilih nantinya. Oke. Ini kan teknisnya. Untuk sebelum ke situ, apa misal yang perlu diperkuat dari diri Pak Gustaf sendiri? Oh, yang perlu Mungkin ada apa yang ingin diperkuat dulu sebelum proses pemanggilan? Mungkin ya Pak ya, kan kadang-kadang anak juga ada yang menilai saya karismanya agak galak gitu. Mungkin saya lebih friendly kali ya ke anak-anak ini. Oke. Sehingga nanti anak-anaknya bisa lebih terbuka ke saya gitu, sehingga proses tanya jawabnya nanti menggali minat bakatnya bisa berlangsung dengan baik juga. Ada dua yang bisa saya simpulkan di sini. Nah, ini izin konfirmasi ya Pak. Betul. Yang pertama adalah Pak Gustaf membuat zona nyaman dulu. Betul ya, kira-kira seperti itu. Jadi membuat zona nyaman agar si anak pun merasa nyaman. Betul. Untuk bisa cerita. Untuk bisa berdinamika dengan Pak Gustaf, lebih terbuka, lebih genuine gitu ya, apa adanya. Berikutnya tadi setelah itu apa tadi Pak? Setelah membuat nyaman, terus apa lagi? Setelah membuat nyaman ya baru dipanggil baru kita ngobrol. Harapannya habis itu sama-sama tahu nih, oh kamu kayak cocoknya ke SMA atau ke SMK gitu. Berarti melakukan asesmen tuh ya? Kayaknya belum sampai asesmen. Nanti biar anaknya juga sih yang mutusin Pak. Saya bantu aja biar dia bisa, tadinya bingung jadi nggak bingung. Oh, jadi di sini boleh disimpulkan peran Pak Gustaf sebagai ini ya, pihak yang bisa diajak konsultasi, diajak sharing untuk anak itu, untuk mengenal dirinya. Terus outputnya adalah rencana karirnya itu ya. Betul. Itu ya Pak ya. Itu rencananya ya. Iya. Jadi membuat diri sendiri menjadi pribadi yang friendly, menyaman gitu ya. Mungkin dari penampilan, dari tata bahasa, dari cara pendekatan menjadi sahabat untuk anak-anak. Baru setelah itu aksi nyata. Betul. Ya. Jadi merubah diri sendiri dulu, baru setelah itu melakukan aksi nyata. Itu rencananya. Kira-kira kapan Pak itu mau dilaksanakan? Misalnya dari merubah diri sendiri dulu nih, kira-kira punya target berapa lama dan Saya apa yang rasa dilakukan? Hari ini pun bisa kali ya. Luar biasa. Untuk langsung ya berbaur sama anak gitu. Berbaur sama anak. Mereka lagi ngobrolin apa gitu ya, mudah-mudahan saya bisa ikut nimbrung ya. Benar-benar gali ya. Benar-benar nyambung gitu. Siap. Biar mereka nyaman. Nah, pemanggilan rencananya kapan? Kalau pemanggilan mungkin butuh proses ya Pak, biar saya merubah diri saya dulu. Ya mungkin minggu depan kali ya Pak ya. Minggu depan. Jadi direncanakan untuk bisa menjadi friendly saat ini juga gitu ya. Karena ini lebih cepat, lebih baik gitu. Betul, iya. Dan yang dibutuhkan modalnya kesadaran, dan sekarang sudah sadar ya. Lebih menyadari gitu kan. Terus yang rencana berikutnya adalah minggu depan melakukan pemanggilan. Betul. Pemanggilan sesuai dengan kondisi anak masing-masing ya. Pasti sesuai dengan tingkat urgensinya itu ya. Kebetulan kan minggu ini kan ujian sekolah. Oh iya. Jadi minggu depan kayaknya mereka udah kosong, jadi dipanggil pun udah nggak ada yang jadi deadline-nya lagi, jadi lebih enak manggilnya minggu depan sih Pak. Secara tidak langsung apa yang Pak Gustaf sampaikan adalah sudah menjadi satu tindak lanjut. Oh iya. Ya,
satu tahap akhir dari coaching konsep Tirta kita. Oh gitu ya. Oke, Baik, Pak. Pak Gustaf izin mereview ya, kita bikin review sejenak. Yang pertama, apa tujuan kita? Tujuannya saya mau agar setelah ketemu Pak Pras saya bisa mempunyya rencana untuk membantu anak-anak saya. Siap. Nah, setelah dilakukan identifikasi, ternyata kondisi anak-anak bagaimana? Anak-anak ada yang tahu minat bakatnya, ada yang nggak tahu. Yang tahu minat bakat jadi bisa nentuin SMA SMK, yang nggak tahu jadi bingung. Kayak gitu sih Pak tadi. Kita membuat rencana apa untuk anak-anak yang sedang bingung ini? Yang sedang bingung, maka kita harus cari tahu minat dan bakatnya. Cara cari taunya, Nah, ini masuk Ya. tindak lanjut nih Pak. Cara Oh. cari tahu tindak lanjut. Cara Tindak cari- lanjutnya bagaimana? cara cari taunya ya berarti harus ditanya, harus ngobrol, harus observasi bareng kita sih. Iya. Kalau ditanya minatmu apa, siapa tahu dia nggak tahu juga kan. Nanti kita breakdown apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, sehingga terjadi kesimpulan, oh ternyata kamu lebih prefer ke sini gitu sih Pak. Tapi sebelum ke sana ya saya harus menjadikan diri saya sebagai orang yang enak diajak ngobrol sehingga anak bisa terbuka. Mungkin gitu sih Pak. Luar biasa sekali. Wah iya ya, jadi punya rencana saya. Apakah itu datang dari saya? Enggak sih Pak, dari saya. Pak Pras cuma bantu aja tadi ya. Berarti Pak Gustaf adalah sosok sebenarnya yang luar biasa. Oh, Jadi bisa sudah aja. mengetahui solusinya, hanya mungkin kurang direncanakan, kurang ya. Oke. Baik Pak Pras, ini Siap. jadi tercerahkan saya harus ngapain nih. Oke, kalau gitu Oke, nah ini terakhir Pak Gustaf. Oke, ya, apa lagi? Nah, kan saya tertarik nih untuk mengetahui proses perkembangannya. Oh iya, baik. Kira-kira nanti kapan lagi kita akan ketemu supaya bisa saya bisa ikut menikmati juga apa yang Ah. proses yang Pak Gustaf sudah lakukan dan sampai tahap apa. Tenang Pak, minggu depan kita ketemu lagi. Oke, siap. Nanti saya kasih tahu perkembangannya ke Pak Pras. Oke, siap. Terima kasih Oke. Pak Gustaf. Sama-sama. Selamat sudah bisa menemukan solusi untuk Terima kasih Pak, terima kasih doakan ya. Ya. Terima kasih Pak Gustaf. Ya, Sudah selesai. baik Pak Pras tadi sudah menampilkan proses coaching dengan Pak Pras sebagai coach dan Pak Gustaf sebagai coaching. Sangat bagus sekali apa yang tadi sudah dilakukan proses coachingnya. Kemudian dari yang sudah saya amati sebagai observer, dari yang tadi sudah dilakukan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan. Siap. Yang pertama nih Pak Pras, dari yang ingin dikembangkan kompetensinya, itu kan tadi Pak Pras ingin sebagai mendengar aktif. Ya, betul. Yang ingin saya Sampai- tanyakan, apakah itu sudah tercapai? Sepengetahuan saya sih, saya yakin sudah. Sudah. Ya, tapi Iya. sudah berusaha untuk mencapai itu. Iya. Kayak seperti reflection of content itu beberapa kali saya coba ingin merefleksikan kembali isi Iya, apa yang Pak betul. Gustaf sampaikan, isi Iya. dari pembicaraan kita. Iya. Reflection of feeling, tadi beberapa kali saya merefleksikan perasaan Pak Gustaf, terutama Iya. ketika Pak Gustaf merasa bingung, Iya. dan ketika Pak Gustaf pada akhirnya bisa senang, Iya. bisa menemukan suatu solusi gitu Iya. kan. Bukan menemukan, sebenarnya mengenali yang solusi yang sudah ada dalam keadaan dirinya. Dan dirinya ya. Baik, tadi sih memang seperti yang tadi Pak Pras sampaikan, itu sudah saya lihat memang cocok sekali. Jadi sangat terlihat tadi Pak Pras itu melakukan namanya reflection of content. Tadi kelihatan sekali Pak Pras mulai dari meresume pertanyaan, kemudian dikonfirmasi dulu ke Pak Gustaf, lalu direfleksikan, itu sangat kelihatan sekali. Kemudian tadi Pak Pras juga pas di bagian tahap akhir, Pak Pras mencoba meresume kembali dari awal, mulai dari tahap Tirta tujuan, kemudian identifikasi, kemudian untuk rencana aksinya dan tanggung jawab atau tindak lanjutnya. Tadi sudah sangat kelihatan, menurut saya sudah sangat bagus sekali Pak Pras. Baik Pak Pras, untuk yang terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Pras kembangkan selain mendengar aktif? Setelah mendengar, saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot. Oh begitu. Alasannya? Jadi setelah kita bisa mendengar,
kita bisa bertanya tetapi yang berbobot itu Iya. yang saya masih kurang yakin apakah pertanyaan saya ajukan tadi ke Pak Gustaf itu berbobot atau tidak. Iya, iya. Ini yang ingin saya kembangkan. Kembangkan, Coba ya. saya ingin cari rujukan-rujukan dulu kalau Iya. berbobot itu seperti apa Iya, gitu. iya. Dan contoh-contoh seperti apa gitu. Iya, baik, baik. Baik, proses coaching antara Pak Pras dan Pak Gustaf sudah selesai. Untuk selanjutnya yang bertindak adalah sekarang Pak Gustaf ya sebagai coach, Iya. dan saya coaching, Pak Pras sebagai observer. Siap. Baik, Baik. kita ganti peran kembali. Terima kasih. Ada di sini tuh Pak, bisa betul. Terima, ya. Nah, saya tanyakan. Ya, terima kasih Pak Gustaf dan Pak Febri. Izin ya saya menjadi observer. Baik, Ya. Pak. Saya akan mengobservasi Pak Gustaf sebagai coach dan Pak Febri sebagai coaching. Ya. Sudah siap Pak Gustaf? Siap Pak Pras. Siap. Laksanakan. Bisa diceritakan sejenak ini Pak Gustaf sebagai coach, Pak Febri sebagai coaching, permasalahannya apa? Ya, jadi nanti dari saya itu permasalahannya adalah saya ingin mendiskusikan dengan Pak Gustaf tentang permasalahan di sekolah saya itu, yaitu kegiatan literasi sekolah yang tidak bisa berjalan karena ada suatu hal Oke, penyebabnya. siap itu ya. Gitu, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam permasalahan yang menarik ini yang kita bisa belajar bersama ini, apakah Pak Gustaf sudah membaca dan memahami tentang rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual? Sudah Pak, sudah saya baca, saya pelajari tadi dan sudah saya print juga. Mantap. Selanjutnya Pak Gustaf, kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan pada kesempatan kali ini aja Pak. Oke. Fokusnya di mana? Pada kesempatan kali ini, sebetulnya saya pribadi merasakan dari ketiga kompetensi itu semuanya masih perlu pengembangan. Siap. Cuma mungkin untuk sesi coaching hari ini, saya juga mau mengembangkan yang mendengar aktif. Mendengar aktif ya. Mendengar. Jadi yang spesifik yang ingin dikembangkan itu adalah mendengar aktif. Betul. Ya, nanti saya fokus observasi di situ ya Pak. Baik Pak. Dalam konteks mendengar aktif nanti ya. Ada indikator pencapaian yang Bapak ingin capai? Menurut yang saya pelajari, seseorang dikatakan mendengar aktif ketika dia bisa memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya, seperti dengan anggukan, mengatakan ya, fokus pada pembicara gitu. Jadi jika saya sudah ada gestur-gestur seperti itu, maka sepertinya saya sudah menjalankan kompetensi mendengar. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan ada dua indikator ya Pak ya. Body language ya. Body language dengan respon komunikasi minimal. Ya, Ya, tidak, ya. gitu ya. Itu baru dua. Ada lagi yaitu apa? Setiap kali mendengarkan coaching, maka saya perlu untuk mengkonfirmasi dengan cara menyampaikan kembali apa yang diceritakan oleh lawan bicara saya, dalam hal ini coaching. Jika Jadi- sudah dikonfirmasi, maka kita tahu bahwa apa yang kita dengar itu benar, bukan salah dengar gitu ya. Oke, jadi ada 3 indikator Pak ya. Hmm. Yang pertama adalah body language Ya. dalam respon coaching. Yang kedua adalah respon komunikasi minimal, itu ya, dan ucapan seperti itu. Dan yang ketiga ini adalah konfirmasi, ya, atau merefleksikan ya. Betul, bisa dibilang begitu. Ya, siap. Oke, jadi dengan 3 indikator tersebut, Pak Gustaf sudah siap? Siap Pak. Kalau Siap. sudah siap, silakan untuk dimulai. Ya. Oke. Kita mulai. Selamat siang Pak Gustaf. Selamat siang Pak Febri. Ini Ada apa nih? Pak Gustaf ada waktu tidak? Ada. Kebetulan Siap saya. ada yang ingin saya diskusikan dengan Pak Gustaf Oke, ini. baik Pak, baik. Kalau ada waktu, boleh nih saya kita ngobrol-ngobrol sedikit lah. Oke. Bisa waktunya ya? Silakan Pak, silakan. Gak apa-apa. Aman Oke, saya. oke. Pak Gustaf, ini ada yang mau saya diskusikan nih tentang masalah saya. Baik. Ya, jadi
saya punya masalah yang selama ini menurut saya menjadi beban pikiran saya ini, begitu Pak. Ya. Apa Jadi itu Pak? masalahnya adalah kegiatan literasi yang saya rencanakan Mm-mm. ketika saya rapat itu kan disetujui usulan dari saya literasi. Kegiatan literasi. Ya, tapi sampai sekarang itu tidak berjalan begitu Pak. Kegiatan literasinya tidak berjalan. Iya, jadi ceritanya begini Pak. Ketika bulan Januari itu kan guru-guru rapat. Nah, di situ kepala sekolah menyampaikan hasil rapot sekolah berdasarkan hasil ANBK anak-anak siswa kelas 5. Nah, dari rapot sekolah itu diketahui bahwa rapot sekolah kita itu yang merah salah satunya adalah literasi. Nah, kemudian dari situ ada beberapa guru sih yang usul, kemudian saya juga usul. Ya, di situ usulan saya diterima begitu Pak. Nah, yaitu untuk mengadakan kegiatan literasi sekolah. Baik. Nah, Jadi tapi sudah disetujui oleh guru-guru dan juga kepala sekolah. Nah, tapi sampai sekarang belum berjalan Pak, karena itu ada sebabnya begitu Pak. oh iya. Iya. Jadi Pak Febri saat ini sedang bingung Iya. betul Pak? Bingung ya? Bingung, ada beban pikiran di saya gitu Pak. Bingung, ada beban pikiran Iya. karena hasil rapot ANBK di bidang literasi jelek. Iya. Terus Pak Febri mau membuat program literasi Iya. dari beberapa waktu tersebut Iya. sejak terima rapot sampai sekarang, Iya. tapi masih belum terlaksana Pak. Masih belum terlaksana Karena gitu. satu dan lain hal. Iya, betul. Boleh tahu Pak, apa sih yang menghalangi sehingga Nah. programnya tidak terlaksana? Nah, itu yang ingin saya ceritakan ke Oh, Pak iya. Gustaf. Nanti supaya bisa bantu saya nih Pak ya. Oh iya. Jadi ternyata saya tuh mendapat hambatan yang menurut saya tuh jadi hambatan utama ya. Jadi salah satu guru senior dia kan sudah memiliki kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan setiap awal pembelajaran, yang itu biasanya setiap pagi itu selama 30 menit. Nah, berdasarkan hasil rapat dengan guru-guru, rencana kegiatan literasi itu kita mau mengambil salah satu waktu dari kegiatan pembiasaan tersebut. Nah, disitulah hambatannya. Rupanya guru senior tersebut tidak setuju karena dia merasa kalau waktu saya itu diambil, kebetulan mohon maaf nih kegiatan religi yaitu seperti membaca Al-Quran atau kemudian ada ceramah, kalau itu diambil maka nanti jamnya dia yang agama ini menurut dia menjadi kurang. Jadi kurang. Iya, jadi untuk penanaman nilai-nilai kepada anak-anak itu, kemampuan untuk hafalan, kemudian untuk membaca Al-Quran itu anak nanti menjadi kurang begitu, karena di agama itu kan di sekolah hanya 2 jam saja begitu Pak, 2 sampai 3 jam saja. Jadi itulah yang kemudian beliau itu tidak setuju kalau waktunya itu mengambil waktu yang sudah dia lakukan selama ini, yaitu waktu pembiasaan gitu. Jadi masalahnya adalah guru senior yang tidak mau merubah kebiasaannya. Ya, waktu pembiasaan sudah dilakukan. Yang sudah biasa dilakukan. Betul sekali Pak. Yang biasa Senin sampai Jumat pagi-pagi 30 menit. Iya. Mau diambil satu hari Itu nggak boleh. Nggak boleh. Sama dia. Iya. Dengan alasan ya kalau diambil berarti makin berkurang. Makin berkurang. Iya. Kemampuan anak dalam bidang religi ini. Iya, betul sekali. Begitu ya Pak ya? Iya. Jadi hambatannya besar sekali. Iya. Untuk untuk mengatasi hambatan ini, itu kan yang negatifnya ya. Iya, betul. Sebelum ke sana, ada nggak hal-hal yang bisa menjadi kekuatan atau hal-hal yang bisa membantu Febri agar proses literasi ini bisa berjalan? Iya, jadi Kakak sejawat kah atau apa gitu? Iya. Jadi karena kayak kegiatan saya ini kan sudah mendapatkan dukungan dari banyak guru Pak. Jadi hampir bahkan mungkin semuanya itu mendukung. Kecuali yang Kecuali yang tadi guru senior tadi, hanya saja paling nanti yang saya lakukan
rencana saya nih Pak ya, rencana saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang mendukung kegiatan literasi ini. Oke, kalau kegiatan literasi itu belum bisa dimulai, kita mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita laksanakan dulu. Nah, yang ada dalam rencana saya itu, jadi saya meminta teman-teman di kelasnya masing-masing untuk melakukan literasi, mini literasi. Jadi selama 5-10 menit di tiap kelas itu diadakan kegiatan literasi, bisa membaca buku cerita yang dibawa dari rumah, atau bisa membaca puisi, membaca pantun, atau menceritakan pengalaman dia, apa saja bisa, begitu Pak. Itu yang rencana saya satu seperti itu. Jadi intinya emang ada masalah, Iya. ada obstacle, tapi masih ada juga nih kekuatan-kekuatan atau kelebihan-kelebihan dari sekolah Pak PB yang bisa dikembangkan. Contohnya Iya. adalah banyaknya guru yang mendukung Iya betul. program literasi ini. Iya, itu yang menjadi salah satu dukungan saya begitu Pak. Iya. Dan Pak Febri udah bikin rencana, sudah merencanakan nanti akan ada program literasi singkat 5-10 menit Iya, di tiap kelas. di tiap kelas. Betul sekali Pak. Itu rencananya ya. Rencananya saya begitu. Oke. Apakah hal ini sudah dikomunikasikan dengan guru-guru tersebut Pak? Ya, Wali kelas kalau literasi? untuk ini sih belum ya. Belum. Jadi akan saya komunikasikan dengan rekan-rekan saya. Jadi inginnya saya sih kegiatan literasi ini tidak mandek, stuck karena ini mendapat halangan dari guru senior kemudian terhenti, tidak. Jadi inginnya saya kegiatan ini tuh tetap berjalan walaupun dalam bentuk pelaksananya kegiatan yang lain gitu. Tetap namanya literasinya tetap berjalan begitu Pak. Oh iya. Pengennya tidak berhenti sama sekali begitu. Baik. Iya. Luar biasa Pak. Tapi saya sedikit penasaran nih Pak. Iya. Jadi kalau misalnya nanti literasi jalan, tapi di Iya. kelas ibu yang tadi itu ibunya nggak mau diambil jam pembiasaannya, nanti nggak dapat penguatan literasi. Gimana Pak? Ada rencana nggak untuk Nah itu dia. pas Jadi itu? alternatifnya adalah kebetulan kan guru tersebut kan guru agama ya, bukan guru kelas ya. Oh guru kelas, oh guru Iya, kelas. bukan guru kelas. Jadi masih bisa lah. Selain memaksimalkan literasi di tiap kelas, saya juga merencanakan. Jadi anak-anak itu ada jadwal kunjungan ke perpustakaan. Jadi saya ya berkolaborasi juga dengan teman-teman juga. Ayo dibuat seminggu sekali anak-anak itu kunjungan ke perpustakaan. Kemudian di sekolah itu kan ada seperti bukan ruangan sih ya, jadi ruang terbuka itu seperti pojok baca. Nah itu bisa dijadikan untuk kegiatan literasi juga gitu. Oh iya. Iya. Jadi rencana keduanya adalah Iya. Pak Febri akan bekerja sama dengan pihak perpustakaan. Iya, terutama dengan pihak perpustakaan. Iya, gitu ya. betul. Iya. Agar bisa mengkoordinir jadwal kunjungan ke perpustakaan. Betul gitu ya. sekali. Iya. Oh, luar biasa nih. Terus juga kayaknya nih mau mengembangkan lagi pojok baca gitu Iya. tadi. Karena itu kan sudah dibuat itu Pak. Ruang terbuka untuk pojok baca itu sudah dibuat. Nah kalau tidak dimanfaatkan kan sayang sekali. Jadi ada fasilitasnya. Sudah ada dibuat, tinggal dimanfaatkan. Manfaatkan. Betul. Jadi gimana caranya Pak Febri nih? Iya. Saya mau tanya nih coba. Iya. Gimana caranya biar anak-anak tergerak untuk membaca ke situ Pak? Gimana caranya? Ya caranya adalah saya berkolaborasi dengan teman, dengan rekan sejawat. Jadi dengan rekan sejawat ini saya minta supaya anak-anak ayo dibuatkan semacam waktu atau jadwal, disempatkan untuk ke ruang pojok baca itu atau enggak ke perpustakaan. Jadi intinya tetap ya saya juga meminta kerjasama juga dengan teman-teman rekan guru supaya mengajak anak-anaknya ke perpustakaan atau ke pojok baca tersebut, sehingga kemudian tidak menjadi benda mati yang tidak pernah digunakan perpustakaan dan pojok baca tersebut begitu Pak. Baik. Jadi Iya. intinya nanti dikoordinasikan dengan Iya. rekan sejawat agar pojok baca itu bisa Iya.
berfungsi ya. berfungsi ya, betul sekali. Anak-anak dikondisikan ke sana Iya, agar mereka menjalankan proses literasi. iya, betul sekali. Pada akhirnya rapat ANBK di tahun berikutnya bisa meningkat. Betul sekali. Begitu ya? Iya, Wih, betul sekali, luar Pak. biasa, Pak. Iya. Eh, Oke, tadi ada, boleh saya simpulkan sedikit Pak? Boleh, boleh. Kira-kira Ya, nih, silakan. dari keresahan awalnya Pak Febri resah karena programnya nggak terlaksana. Jadi Betul sekali, tidak berjalan dengan baik. pengennya gimana caranya biar kemampuan literasi anak meningkat. Betul sekali. Gitu ya. Iya. Terus akhirnya dengan berbagai positif negatif Iya. kondisi yang ada, Pak Febri di sini menuturkan rencana-rencana. Iya, betul sekali, Pak. Rencananya tadi ada apa, Pak? Ada Pertama tadi komunikasi dengan rekas Jawa. bahasa Jawa. Betul. Ada dengan Eh, pustakawan tadi. pustakawan. Iya. Sama tadi saya sempat baca, sempat mencatat juga mendorong kembali pojok baca agar Betul, berfungsi. iya. Iya. Wah, luar biasa Pak Febri. Ini kira-kira bisa Pak dilakukan oleh Pak Febri sendiri atau butuh bantuan teman-teman Iya. yang lain? Kalau saya lakukan sendiri mungkin tidak bisa ya kan, Tidak karena bisa. saya terbatas ya. Ya, yang jelas saya punya sohib lah, punya teman yang memang dalam kegiatan apapun dia selalu mendukung saya. Mhm. Itu saya nanti akan meminta bantuan dia, teman saya itu, untuk dia nanti membantu saya mengkomunikasikan dengan rekan-rekan sejawat yang lain gitu. Karena dia mobilitasnya itu sangat bagus, dia sangat baik gitu. Wah, Iya. luar biasa kalau punya teman seperti Iya. itu ya. Kita Gitu. dapat full support. Iya, benar. Oke Pak Febri, jadi Pak Febri akan butuh bantuan dari rekan sejawat, Betul partner sekali. Pak Febri, Iya. dan libatin saya juga nggak apa-apa loh Pak. Oh iya, boleh. Gitu, Boleh ya. iya. Makanya nih kalau dari Pak Gustaf mendukung, wah saya sangat senang juga nih. Iya. Jadi siap, siap. dukungan saya semakin bertambah. Mm-mm. Energi saya untuk melaksanakan kegiatan literasi ini akan semakin membara begitu. Mantap. Apalagi kan juga dari kepala sekolah juga sebenarnya sudah ngasih lampu hijau. Cuman Ya. kan kita ini masih memandang ada guru senior, kita junior, masih ya menghormati lah. Mm-mm. Ya, jadi menghormati, masih ada sopan santun tata kramanya kita sebagai junior nih. Iya. Ya, jangan sampai beliau merasa saya dilangkahi, saya merasa tidak dianggap. Nanti yang ada bukannya menjadi kegiatan yang memberi manfaat, malah memberi mudarat jadinya. Betul, Betul gitu, Pak. Iya. Jadi memang kita harus saling menghargai juga Betul, Pak ya. iya, itu Betul. dia. Ya, jadi seperti itu. Rencananya sudah tersusun, Iya. tinggal eksekusi. Nah, ya. Kapan Itu nih dia. Pak bisa dieksekusi Iya. rencana-rencana ini? Ingin nih saya selesai dari ini kita diskusi sama Pak Gustaf. Setelah ini ingin saya diskusikan juga dengan teman-teman yang lain. Oh gitu. Mulai hari ini lah. Langsung ya? Langsung iya. Karena ini sudah lama nih tidak berjalan ini. Tidak berjalan. Iya. Baik Pak, Betul baik. sekali. Jadi akan langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Betul. Seperti Iya. itu ya. Iya. Untuk prosesnya nih Pak, yang tadi Iya. seperti mendorong penggunaan pojok baca, Iya. mengkoordinasikan penggunaan perpustakaan, Iya. mensosialisasikan literasi singkat tiap Iya. tiap Di tiap kelas Tiap gitu kelas. ya. Iya. akan dimulai kan hari ini katanya. Betul ya. Kira-kira kapan nih Pak bisa kita ketemu lagi biar saya lihat perkembangannya? Nah. Gitu. Ya, kira-kira minggu depan lah, Pak. Minggu depan ya? Minggu depan iya. Minggu depan. Minggu depan nanti kita ketemu, saya akan sampaikan progresnya ke Pak Gustaf, semoga ya apa yang saya inginkan ya terlaksana gitu. Laksana ya. Iya. Oke, jadi kita ketemu lagi minggu depan. Minggu ya? depan ya. Saya nggak sabar untuk lihat Iya. progresnya nih. Kan demi anak didik kita juga. Betul, kan? iya kan kita untuk anak didik kita. Ini Iya. kita berpihak pada murid Betul, ini. kan sesuai Mantap. dengan filosofi pembelajaran kita kan, Iya. berpihak pada murid gitu. Luar biasa Pak. Iya. Jadi gimana Pak? Keresahan Pak Febri hari ini? Iya. terjawab nggak? Jadi dengan saya mendiskusikan masalah ini dengan Pak Gustaf, alhamdulillah sih
beban pikiran yang ada di kepala saya itu sudah mulai berkurang banyak lah. Oh, mantap. Kemudian yang ada di hati saya tuh sudah terasa plong lah. Jadi nggak merasa sesak lagi begitu. Tadinya kan pikiran ini masih ganjal aja di hati, kok nggak jalan-jalan gitu. Bingung mau Ya, ngapain. tapi dengan saya berdiskusi dengan Pak Gustaf, alhamdulillah nih, jadi ada titik cerah yang nanti bisa saya laksanakan. Luar Begitu. biasa. Terima kasih semuanya ya Pak Iya, Gustaf. Pak. Terima Sama-sama. kasih nih ya. Sampai ketemu lagi Iya. ntar, jangan lupa sampai ke Iya. saya perkembangan. Baik, ini mungkin saya sudah selesai nih Pak Iya. dengan Pak Gustaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Gustaf sudah meluangkan waktunya untuk saya sehingga saya tercerahkan nih pikiran, hati saya sudah plong gitu. Siap, sama-sama. Terima kasih Pak ya. Ya, Ya. sama-sama. Sampai ketemu lagi. Siap, Pak. Ya. Mantap. Iya. Mantap, satu kata mantap. Baik Pak Gustaf, kita lanjut ya. Ya, Pak. Jadi tadi ada indikator nih Pak tentang body language atau bahasa tubuh, tentang respon komunikasi minimal ya dan lain sebagainya, serta konfirmasi atau refleksi. Dari 3 indikator ini, menurut Pak Gustaf sendiri, apakah Pak Gustaf sudah bisa dikatakan mendengar aktif? Jika sudah bisa diberikan alasannya. Menurut saya sih sudah ya Pak ya. Menurut saya sih sudah. Pada setiap kesempatan saya ada respon aktifnya, singkat-singkat ya oke gitu. Ada kalanya juga begitu Pak Febri selesai cerita, saya kasih konfirmasi dulu. Jadi betul nggak karena ini, gitu ya. Betul ya Pak Febri ya. Iya. Gestur pun juga saya ada usahakan untuk ada nggak diem aja gitu kayak patung, tapi gerak-gerak. Sip. Nah, saya setuju dengan itu. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang sudah coba saya amati. Pertama dari body language dulu. Yang dominan itu sebenarnya anggukan. Ketika Pak Gustaf menyetujui atau menanggapi positif, biasanya Pak Gustaf akan mengangguk. Terus dari posisi badan itu Pak Gustaf itu bagus. Jadi tidak begini tetapi condong ke arah coaching. Jadi ini menunjukkan suatu presensi kehadiran, suatu ketertarikan atau fokus pada coaching. Nah, bahasa tangan itu ada. Nah, bahasa tangan itu sekaligus juga dalam memberikan apa ya, refleksi. Ini ada penekanan gitu. Iya. Mungkin Pak Gustaf lakukan itu tanpa disadari, tapi Betul, saya nggak ada sadar. ya. Jadi bahasa tangan begini Iya. untuk melakukan penekanan itu ada. Respon minimalnya bukan hanya seperti yang Pak Gustaf sampaikan, itu banyak sekali. Saya nyatat ini ada bahwa baik, ada yang oke, ada kadang-kadang iya gitu ya. Kalau sebenarnya ingin sedikit mempertanyakan, oh ya gitu ya, tadi ada juga. Ada siap-siap gitu kan. Ada luar biasa, ada mantap gitu. Jadi sangat kaya gitu. Tidak hanya ya saja gitu, tapi kaya sesuai dengan konteksnya. Iya. Nah, di konfirmasi ini beberapa kali memang sudah menyimpulkan, mengkonfirmasi benar tidak pemahaman. Jadi selaras gitu. Siap. Terima kasih Pak Pras. Yang terakhir ini Pak, sebelum kita pada penutup ini, setelah mendengar aktif, kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan dan mengapa? Saya pribadi dari alur ceritanya dulu, saya rasa harus dikuatin lagi sih Pak pemahaman saya. Iya. Saya lupa tadi tujuan itu udah tersampaikan atau belum. Mungkin Sudah. udah tapi Sudah. kurang kuat gitu ya. Samar Iya, gitu ya. Samar. Tapi Jadi sih tadi sudah. udah ya, sudah Iya. tapi kayaknya ya Mhm. di tengah-tengah pas sudah di alur R itu rencana kepikiran tadi. Baru ingat ya mungkin ya. Mau balik tanggung Oh, ya. balik nggak Iya, mungkin nggak bisa. gitu. Tapi tadi sih sudah. Sudah ya? Sudah. Iya. Sudah. Sudah. Jadi mungkin penekanannya kok bisa kelewat? Mungkin ada momen di mana saya kurang penuh kesadarannya di sini gitu. Mungkin, Jadi ya. ada kurang ada Fokus kali ya. sedikit. Nah, dalam kompetensi coachingnya, Itu kesadaran penuhnya. oh kesadaran penuhnya. Oke, gitu. Iya. Itu jadi kok bisa sedikit kurang penekanan berarti karena saya mungkin ada kepikiran apalah di rumah Oh lah, iya. gitu. Mendengar ada bunyi apalah Nah iya nih gitu ada ya. bunyi-bunyi nih kan ya. Iya. Jadi
Jadi harus Ya. lebih Karena kita fokus pas lah. ada kegiatan juga ya. Iya. Harus Jadi lebih fokus lagi. Jadi kita harus lebih fokus Lebih lagi fokus nih. lagi. Betul sekali. Itu Oke. tantangannya dalam coaching kan? Iya. Mantap. Terima kasih Pak Terima Gustaf. kasih. Ya, terima kasih Mas juga Febri. Pak Gustaf, Pak Pras. Teman-teman kita sudah selesai. Iya. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bisa Baik. kita Oke. off dulu. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses ya. Sukses. Demonstrasi kontekstual.